Hai kawan-kawan, jumpa kembali lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Bagi card reading kali ini kita mau lihat orang yang mungkin baru kamu kenal atau orang yang lagi dekat sama kamu atau yang baru jadian sama kamu ini. Kira-kira dia ini apakah seorang playboy atau seorang playgirl, dan kemudian dalam menjalani hubungan dengan dia saat ini apa yang mungkin harus kamu lebih perhatikan, atau bagaimana caranya, atau ada hal apa yang perlu kamu tahu dari orang ini ya. Apakah ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang orang ini, tentang orang yang baru kamu kenali ini. Oke, kita bagi dulu kartunya, kita lihat ya. Oke, kita dapat 4 kartu, dapat 4 pile. Boleh silakan dipilih. Disarankan memilih dengan menggunakan intuisinya masing-masing untuk mendapatkan pesan atau mungkin situasi yang lebih resonate dengan kawan ya. Boleh dipilih daripada yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Untuk kawan-kawan yang baru pertama hadir di channel saya ini, selamat datang. Di channel saya ini saya biasa readingan dengan timeless atau tidak ada batas waktu, sama seperti readingan kali ini juga tidak ada batas waktu. Kalau misalkan kawan berminat untuk mengecek, boleh silakan ke playlistnya saya. Di playlistnya saya banyak tema-tema yang readingannya tidak ada batas waktu ya, boleh disesuaikan dengan kondisi dan situasi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan menyukai channel saya, mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe. Support saya dengan tidak melewati iklan ya, tidak skip iklannya. Saya hargai sekali teman-teman ya, sebagai pertukaran energi saya dalam memberikan readingan ini secara free ya, secara gratis. Oke, kita langsung buka aja untuk kawan-kawan yang sudah memilih. Kita lihat dari yang pile pertama. Kita lihat apakah dia itu seorang playboy, seorang playgirl ya, untuk orang yang baru kamu kenal ini. Kita kesampingkan dulu kartu kedua, ketiga, dan keempat. Oke, saya lihat orang yang kamu baru kenal ini adalah seorang yang penyayang ya. Di sini kita lihat dari gambarnya aja terlihatnya cukup damai, cukup bahagia. Jadi ada sepasang angsa kayak lagi membantu seorang anak kecil yang sedang terikat ini ya, atau mungkin lagi sedang kesulitan. Saya lihat orang yang baru kamu kenal ini, dia seperti seseorang yang datang memberikan kayak angsa ini yang memberikan bantuan kepada kamu. Misalnya kamu saat ini dalam situasi terluka atau situasi lagi down banget, lagi di low vibrations. Kehadiran orang ini datang memberikan kamu atau membantu kamu untuk menaikkan situasi kamu, membantu kamu keluar dari situasi ini, menarik kamu dari situasi ini. Jadi menarik dirinya kamu dari kesedihan. Kamu bisa seseorang yang mungkin baru patah hati, terus ketemu sama dia, kamu bisa melupakan mantannya, kamu bisa melupakan luka di hati di masa lalunya kamu, atau kamu adalah seseorang yang saat ini mungkin terikat dalam mungkin kondisi materi, kondisi keuangan, terus kehadirannya dia datang membantu kamu, mungkin memberikan sedikit bantuan kepada kamu dalam baik materi maupun support secara spiritual, yang membuat kamu merasa bahwa dia ini adalah seorang yang menutrisi orang lain ya. Boleh dibilang kebapaan, seorang yang kebapaan, juga boleh dibilang dia adalah seorang yang keibuan ya. Jadi dia memang energinya itu energi yang menutrisi orang lain, energi yang senang membantu orang lain, sama seperti situasinya saat ini. Nah, kita mau lihat ya, mungkin karena kamu kan saat ini terlibat dalam kesulitan, terus kehadiran dia datang membantu kamu. Kita lihat apakah dia adalah seorang playboy, apakah seorang
playgirl, dan kemudian hal apa yang mungkin kamu perlu harus ketahui dari orang yang baru kamu kenal ini. Oke, di sini ada kartu menutrisi, tetapi posisinya di terbalik, dan kemudian ada situasi untuk mengamati. Di sini untuk kartu yang pertama ya, mungkin bukan sesuatu hal yang ingin kita dengar, karena kita kita ketemu orang ini tuh mungkin agak, kalau boleh dibilang kesempatannya agak jarang gitu. Tetapi dari kartu ini diberi tanda atau diberi kasih tahu sama kawan-kawan bahwa kamu diminta untuk jangan terlena dulu dari situasi ini. Jadi terkadang alam semesta bekerja secara misterius. Kamu dalam keadaan lagi low banget, dihadirkan seseorang untuk datang memberikan kamu sebuah bantuan, itu untuk menaikkan kamu dulu gitu loh. Tetapi apakah orang ini akan stay selamanya? Apakah dia orang ini akan menjadi pasangan kamu selamanya? Apakah orang ini akan tetap menjadi pacarnya kamu atau pasangan kamu atau sampai bahkan menikah? Ini diminta kamu untuk mengamati lebih dulu. Jadi kamu diminta untuk slow down dulu, memperlambat dulu energinya kamu. Sama seperti ini ya, dia akar, kita kawan-kawan kita tahu ya, akar kalau tumbuh itu perlahan ya. Jadi kamu diminta energinya untuk memperlambat dulu. Jangan karena dia membantu kamu terus kamu merasa kayaknya di lifting up, terus kemudian kamu langsung menyerahkan segala-segalanya kepada dia, langsung hatinya kamu serahkan kepada dia, kamu langsung jatuh cinta sama dia ya. Kartu kamu ini, kalau kamu memilih pile yang pertama ini dan kemudian situasi kamu resonates, ini ada sebuah peringatan untuk kamu melambatkan energinya kamu. Kenapa? Karena alam semesta juga nggak kepingin kamu terluka lagi. Sama seperti kalau misalnya kita lagi luka, lagi berdarah, otomatis pertolongan pertama itu dihentikan dulu lukanya, ditempel dulu ya, dikasih obat dulu, ditempel dulu, di-stopin dulu darahnya. Nah, kondisi kamu seperti ini, jadi kamu mungkin lagi benar-benar yang terluka, darahnya sedang mengalir-ngalir, kehadiran orang ini nyetopin lukanya kamu dulu. Tetapi apakah dia ini akan stay sama kamu? Kalau misalnya kita contoh, kita lagi sakit masuk rumah sakit, dia itu kayak perawatnya gitu, susternya atau dokternya. Tetapi apakah dokter akan selalu bersama kita? Kalau kita udah sembuh, kita udah sehat, this person is going away. Orang ini akan pergi menjauh. Ya, jadi mungkin sangat disayangkan. Saya tahu mungkin ada beberapa kawan-kawan yang mungkin situasinya resonance itu akan merasa is too bad, sayang banget. Tetapi dari kartu ini diberikan peringatan bahwa kamu diminta untuk mengamati lebih lagi kondisi dan situasinya. Kenapa? Yang pertama, slow down dulu energi kamu, jangan mudah jatuh cinta, jangan langsung menyerahkan perasaannya kamu kepada dia. Yang kedua, kamu diminta mengamati. Mengamati maksudnya apa? Sama kayak kembali lagi dicontohkan dalam rumah sakit ya. Pada saat kamu diobatin sama dia, kalau lukanya kamu parah banget, mungkin kamu harus tinggal di rumah sakit lebih lama. Pada saat kamu koneksi dengan dokter tersebut, mungkin ada tumbuh perasaan cinta yang benar-benar dan sungguh-sungguh, dan kemudian bisa berkembang, mungkin ternyata pasien menikah dengan dokternya. Itu kan bisa aja terjadi ya. Ini contoh yang semoga kawan-kawan bisa lebih pahami seperti itu. Jadi kamu diminta, karena ini adalah general reading, situasinya tergantung dari situasi kawan masing-masing. Jadi kamu diminta mengamati apakah bisa berlanjut atau tidak. Kalau bisa berlanjut, kamu baru serahkan perasaannya kamu kepada dia sepenuhnya. Tapi kalau misalnya nggak berlanjut, kamu jangan sampai terluka dalam situasi ini. Jadi terluka dua kali kalau orang bilang seperti itu ya. Nah, ini untuk situasinya kamu, apakah dia playboy atau playgirl. Di sini dia bukan tipe playboy atau playgirl, tetapi kehadiran dia diberikan oleh alam semesta untuk membantu kamu menaikkan dulu situasinya kamu yang saat ini lagi down, ya seperti itu. Kemudian kamu bertanya ya, kemudian kita lihat apakah hubungan dengan dia saat ini, hal apa yang mungkin harus kamu lebih perhatikan dengan hubungannya kamu dengannya. Karena terkadang kalau dalam situasi ini kita lagi terluka, dibalut, perasaan kita mudah sekali larut gitu loh. Nah, dalam hubungan ini hal apa yang harus lebih diperhatikan? Sorry, ada satu kartu keluar. Oke. Jadi karena ini adalah orang baru ya, kita baru kenal ya. Jadi
mungkin kamu nggak sepenuhnya mengenali orang ini, walaupun orang ini bersedia atau datang membantu kamu, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu perlu korek lagi dari dia, atau kamu harus perlu ketahui lagi dari dia. Nah, di sini dia belum sepenuhnya menunjukkan siapa dirinya, siapa tentang dirinya, apakah dia adalah seseorang yang bagaimana dan bagaimana, di sini masih belum terlihat ya. Dia belum mau membuka topengnya kepada kamu. Terkadang kita nggak bisa memahami seseorang itu bukan karena kita nggak bisa memahamin dia, tetapi emang dia sengaja dari awal menutupi dirinya untuk kamu ketahui gitu. Dia memang sengaja nggak mau membuka pintu untuk kita. Jadi bukan kita yang nggak bisa pahamin dia gitu loh. Jadi jangan segala sesuatu dipikirkan bahwa kita yang salah gitu. Sometimes it's not ya. Kita lihat kartu klarifikasi atau tambahan dari situasi ini. Oke, hal yang perlu harus kamu ketahui ya, dia memang seseorang yang generous ya, memang seseorang yang suka menolong orang lain ya. Dan kemudian juga dia tipe orang, dia pernah terluka ya, orang yang kamu temuin ini pernah terluka, oleh karena itu dia melihat kondisi dan situasinya kamu itu sama seperti dia dahulu. Jadi dia berharap untuk bisa membantu kamu ya, yang dia juga merasa bahwa kamu dipertemukan oleh dia itu tujuannya dia adalah membantu kamu, lifting up kamu. Tapi di sini terlihat lagi bahwa dia ada pakai topeng ya. Jadi ada sesuatu hal yang dia kehadiran dia di sini mungkin nggak sepenuhnya memakai perasaan kepada kamu. Ya, dia tahu tugasnya dia di sini mungkin hanya untuk bantu kamu, mungkin memberikan bantuan kepada kamu ya secara materi atau memberikan support kepada kamu. Tapi dia memang tidak mau membuka topengnya, tidak mau membuka siapa jati dirinya dia yang sesungguhnya kepada kamu. Terkadang kita cuma tahu bahwa orang ini mungkin usianya kita tahu, mungkin namanya kita tahu, tapi untuk segala lebih detailnya, misalnya kayaknya apakah dia sudah punya pasangan, atau apakah dia sudah punya anak kah, atau apa, rumahnya di mana, pokoknya dia tidak membuka keseluruhan segala-segalanya itu kepada kamu. Jadi hal yang harus kamu lebih perhatikan ini dia ya. Inti dari keseluruhan tebaran kartu ini adalah meminta kamu untuk memperlambat energinya kamu, slowing down about your energy. Jangan mudah jatuh cinta kepada orang ini, terus kemudian amatin dulu keseluruhannya bagaimana. Setelah itu baru kalian putuskan sesuai dengan kondisi dan situasi kalian masing-masing. Seperti itu ya. Ini adalah readingan yang pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutan. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kemudian kita masuk untuk teman-teman yang memilih pile yang kedua ya. Kita lihat pile yang kedua. Oke. Apakah dia seorang playboy atau seorang playgirl ya? Saya lihat dari kartu yang kedua ini, mungkin ini bukan pesan yang ingin kawan-kawan dengarkan ya, tetapi saya melihat bahwa orang yang dekat sama kamu saat ini, orang yang baru kenal dengan kamu saat ini, yang mungkin menawarkan cinta kepada kamu adalah seseorang yang berwajah dua ya, punya wajah dua di sini. Dan kamu perlu harus berhati-hati kepada dia ya. Jadi terlihat bahwa dia itu seperti ingin memanfaatkan sesuatu hal dari dirinya kamu, entah itu apakah kebaikan hatinya kamu, atau entah apakah karena dengan kondisi keuangannya kamu. Yang pasti dia ngedeketin kamu itu ada sesuatu, ada udang di balik batu ibaratnya. Jadi dia bukan sungguh-sungguh menyerahkan perasaannya dia kepada kamu, dan dia banyak sekali hal yang dia tipe orang yang cukup rumit dalam hubungan sosialnya dia ya. Jadi mungkin banyak cewek yang deketin, atau dia banyak cowok yang deketin, tetapi mungkin dia ngerasa nggak serak dengan mereka. Dia merasa energinya kamu lebih menarik pada dia, sehingga dia mendekati kamu. Tapi untuk teman-teman yang memilih pile kedua, ini mungkin sebuah, kembali lagi ya, di dunia ini saya nggak percaya namanya kebetulan. Kalian mengklik ke video ini, tertarik dengan judul ini, ada kemungkinan ini mungkin sebuah pesan dari alam semesta untuk kamu, atas jawaban, atas pertanyaan yang selama ini kamu pertanyakan dalam hatinya kamu. Mungkin kamu ada bertanya, orang ini gimana ya, apa niatan dia deketin saya ya.
ini mungkin ada sebuah jawaban untuk kamu, ya, sebuah peringatan untuk kamu lebih berhati-hati lagi, karena di sini terlihat dari kartunya dia bukan seorang yang apa ya, bukan seorang yang polos terhadap kamu, dan dia masa lalunya dia atau mungkin sosialnya dia, hubungan dia di masyarakat ini terlalu rumit, ya, terlalu banyak sekali yang mungkin bisa bikin kamu sakit kepala atau bikin kamu geleng-geleng kepala gitu. Oke, kemudian kita lihat apakah dia playboy atau playgirl, yang kita lihat. Ya, ini kartu keterangannya. Di sini terlihat, oke, kita bicara soal sosial ya. Hubungan dia dengan sosial ya. Dia tipe orang yang mudah sekali jatuh cinta. Dia orang yang tipe mudah sekali mempunyai ikatan dengan orang lain. Dia mudah sekali tipe orang yang dia sulit menolak orang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada orang datang sama dia kayaknya menawarkan kayak sedikit ada perasaan gitu, dia langsung kayaknya orang ini ada suka sama saya, dia deketin, dan kemudian kalau misalnya disambut dia jadiin. Terus kemudian mungkin kalau merasa ternyata nggak sesuai dengan visi misinya dia atau nggak sesuai dengan dirinya dia lepaskan, terus dia kemudian cari lagi buruan yang lain seperti itu. Saya nggak mau menjudge orang ini adalah walaupun pertanyaan temanya adalah playboy atau playgirl, tapi saya nggak mau menjudge this person adalah sebagai seorang yang suka mempermainkan perasaan orang lain. Saya lebih melihat bahwa ini adalah proses pendewasaan dirinya dia, makanya dia dipertemukan di begitu banyak sosial, dia dalam hubungannya banyak sekali orang-orang ya yang di sekitarnya dia, dan ini adalah proses pendewasannya dia, pendewasaan orang yang baru kamu temuin ini. Cuman kamu ini diminta dari sudut pandangnya kamu diminta untuk lebih berhati-hati dengan orang ini, karena orang ini mempunyai hubungan yang cukup rumit di masyarakat atau di pertemanannya dia. Jadi mungkin kamu akan ngedenger orang ini dekat sama yang cewek ini, atau orang ini dekat sama cowok ini, orang ini bersama dengan ini, atau pacarnya dia mungkin banyak lah, atau bagaimana dan bagaimana seperti itu. Ya, jadi apakah dia playboy atau playgirl, energinya lebih ke arah sana gitu. Oke, nah kemudian kita lihat ada hal apa yang perlu kamu ketahui atau hal yang perlu kamu perhatikan dalam hubungan ini ya, dalam koneksinya kamu dengan this person. Oke, apakah ada hal yang perlu kamu harus lebih perhatikan lagi? Dan kemudian kita tarik kartu untuk klarifikasinya atau penjelasannya lagi lebih lanjut, atau detailnya lebih lanjut. Oke, dari situasi ini kita minta malaikat pelindung untuk membantu memberikan kita sebuah petunjuk yang oke. Kartunya nyambung semua ya. Di sini terlihat bahwa ada beberapa dari kawan-kawan orang ini mungkin punya anak. Ya, jadi mungkin dari hubungannya dia yang rumit di masa lalu, dia punya anak, dia punya tanggung jawab di sini. Dia bisa juga dia sudah punya hubungan dengan dia sudah berumah tangga, tetapi mungkin karena nggak klop, atau mungkin karena saya lihat banyak energinya di sekitarnya dia, tetapi dia belum ada seseorang yang mengikat di sampingnya dia gitu loh. Kalau boleh dibilang mungkin dia ada pernikahan ya, untuk beberapa orang ya, nggak semuanya, mungkin dia ada pernikahan tapi mungkin dia pisah rumah. Jadi untuk saat ini energi di sampingnya dia nggak ada energi orang lain, itu maksudnya saya ya. Jadi walaupun mungkin dia punya anak atau punya ikatan atau punya tanggung jawab, di sampingnya dia saat ini nggak ada orang yang karena gini ya, banyak sekali klien-klien yang datang sama saya dengan mengatakan bahwa pingin melihat kondisinya orang ini, apakah sudah punya keluarga atau belum, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Terkadang kartu tarot tebarannya keluar bahwa this person, orang ini sudah punya keluarga,
Tapi kliennya saya kadang berasa gini, Kak, kalau misalnya dia sudah punya keluarga, kenapa setiap malam bisa chatting dengan saya? Setiap saya chatting dia selalu angkat, dia juga nggak menolak video call. Ya terkadang misalnya contoh, mungkin dia istrinya atau suaminya mungkin di kota lain atau di tempat lain, dan kemudian dia di tempat lain, jadi dia bisa dengan bebas mungkin video callan sama kamu, membuat kamu mungkin percaya. Nah, hal-hal seperti ini energinya kayak begini gitu. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan mungkin this person already have a children, sudah punya anak, sudah punya keluarga, cuman mungkin nggak stay di sampingnya dia, karena energinya saya merasa nggak ada energi orang lain di samping. Tapi bukan berarti dia nggak punya ikatan, karena perhubungannya dia di masyarakat, hubungannya dia di sosial dengan lawan jenis atau dengan yang sejenis itu cukup rumit ya, cukup rumit. Oke, nah di sini terlihat bahwa hal yang perlu kamu harus perhatikan dalam hubungan kamu dengan dia adalah dia terlalu mandiri. Kamu nggak bisa ngikat dia, kamu nggak bisa nangkep atau nggak bisa menebak langkah dia selanjutnya itu bagaimana. Jadi dia bukan tipe orang yang bisa kamu serahkan kepercayaan 100% kepada dia, seperti itu. Ya, jadi dia susah sekali ditangkap atau susah sekali ditebak langkahnya dia selanjutnya bagaimana. Nah, di sini terlihat gambarnya ada Four of Cups ya. Four of Cups biasanya ya kartu umumnya adalah banyak orang yang, biasanya kalau teman-teman mungkin ada yang bermain tarot ya, biasanya gambarnya itu adalah gelasnya 3 di depan, terus yang kasih di awannya cuma 1. Dan orang ini diem aja nggak mau. Tapi kalau situasinya kamu saat ini justru keterbalikannya, banyak yang menawarkan, setiap yang ditawarkan dia tegak ya. Jadi bisa diartikan bahwa itu dia kenapa bisa bikin rumit dalam hubungannya dia, karena orang yang datang kepada dia nawarin perasaan, dia ambil, dia tegak. Terus kemudian nanti hasilnya bagaimana, rumit gimana, dia nggak bisa tanggung jawab, dia kabur, dia pergi. Ya seperti ini. Jadi hal yang perlu kawan-kawan perhatikan di dalam hubungannya kamu dengan orang yang saat ini kamu tanyakan, you need to be more careful about these situations. Ya. Oke, saya rasa ini aja pesannya untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah simak di readingan ini. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kalau kamu misalnya membutuhkan personal reading, boleh kontak saya. Saya akan taruh bagaimana cara mengontak saya di box descriptions below ya. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pile yang ketiga. Kita lihat situasi dan kondisinya kamu. Apakah orang ini playboy atau playgirl ya? Oke, kita lihat di sini. Saya lihat di sini hubungannya kamu sama dia kayaknya masih belum ada getaran-getaran cinta. Mungkin kamu ada suka dengan orang ini, tetapi mungkin orang ini masih belum menanggapi perasaannya kamu. Ya, mungkin kamu ada mengagumi this person, suka sama orang ini, tapi dia belum mau mendekati kamu, dia belum melihat apa yang bisa membuat dia tertarik sama kamu. Di sini belum kelihatannya seperti itu ya. Oke, kita lihat ya, apakah dia playboy atau playgirl. Kalau misalnya kamu ada SMS dia dengan orang ini, terus kemudian ada texting, dia ada membalas kamu, terkadang mungkin dia hanya ingin bersikap baik aja kepada kamu, tapi bukan berarti dia ada membuka hati atau mungkin dia ada suka sama kamu. Kamu mungkin merasa bahwa text message dengan dia tuh nggak terkesan bahwa dia inisiatif mencari kamu, seperti itu. Kita lihat ya, apakah orang ini playboy atau playgirl. Oke, 1 aja katanya kartunya. Oke, di sini terlihat orang ini, saya merasa orang yang kamu tanyakan ini adalah pria ya. Jadi mungkin kamu seorang wanita, kamu menanyakan pria, yang lebih saya lihat bahwa this person is a man ya. Orang yang kamu tanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki, dan dia tipe orang yang bertanggung jawab. Dia tipe orang yang tenang, kalem. Nah, mungkin ini yang membuat kamu tertarik sama dia. Dia tipe orang yang kebapaan. Tetapi saya nggak melihat kartunya bahwa dia ini adalah seseorang yang playboy ya. Cuman dia tipe orang yang banyak sekali menyimpan perasaannya, dia menahan perasaannya di dalam hati.
Mungkin inilah yang menyebabkan kamu merasa bahwa dia kayaknya jaga jarak sama kamu, dan kemudian terlihat bahwa dia itu belum mau membuka dirinya dia kepada kamu. Cuma dari sini, dari kartu tarotnya nggak terbuka, nggak terlihat bahwa dia itu tipe playboy atau tipe playgirl. Kalau boleh saya bilang dari gambar ini ya, yang terlihat adalah dia seorang pria yang selain bertanggung jawab, dia tipe orang yang ibaratnya gini loh. Ada omongan di luar ya, ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, mungkin ada suatu pemahaman di luar bahwa cowok selingkuh tuh ada dua jenis, satu yang digoda, satu sama yang tergoda. Begitu bukan sih ngomongannya? Pokoknya intinya dia adalah seorang yang tidak memulai atau dia nggak inisiatif untuk ngedekatin cewek. Tapi kalau misalnya ada yang deketin dia, menawarkan hubungan kepada dia bukan tipe orang yang nolak gitu ya, kalau memang sesuai dengan yang dia sukain. Cuma saat ini kayaknya dia masih belum melihat ada hal yang menarik dari dalam dirinya kamu. Oleh karena itu dia masih belum ada reaksi apa-apa. Atau mungkin dia sedang menunggu reaksinya kamu kepada dia tuh gimana. Karena dia tipe orang yang cukup bukan tipe yang inisiatif sendiri ya. Jadi dia menunggu kamu, kalau kamu ada maju nyerang dia baru oke, just get it, tangkap kesempatannya ini. Jadi apakah dia playboy atau playgirl ini tergantung dari langkahnya kamu. Kalau kamu maju duluan, dia terima ya. Oke, terus kemudian kita lihat dari situasi kamu sama dia dan dari hubungannya kamu dengan dia. Apakah ada hal yang harus atau yang perlu lebih kamu perhatikan di situasi ini? Kita shuffle dulu kartunya untuk mengclearkan energi. Oke, untuk situasi kamu dengan dia saat ini, ada hal apa yang perlu diperhatikan? Terus kemudian kita minta kartu klarifikasinya, apakah ada kartu tambahan? Oke, sekali lagi ya, di sini ada kartunya The Temperance. Jadi dia tipe orang yang bukan yang seseorang yang inisiatif gitu. Jadi dia kalau ada diambil, kalau nggak ada ya udah seperti itu. Ya, jadi dia nggak menimbang-nimbang, dia nggak mikir-mikirin situasi dengan kamu apakah bisa dijadikan jangka panjang atau tidak ya. Nah, di sini terlihat bahwa memang dia ada merindukan, ada berharap bisa menemukan seseorang yang mengerti dia. Dari kartu klarifikasi ini saya merasa bahwa this person mungkin bukan seseorang yang sudah punya pasangan ya, atau mungkin dia sekarang seseorang yang sendirian, dikarenakan mungkin di masa lalunya dia itu dia terluka, atau dia mungkin ada kekecewaan di dalam kehidupannya dia, dalam hubungan asmaranya dia, dan dia memang ada membuat doa atau berharap atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk segera dipertemukan dengan pasangannya dia. Tetapi apakah kamu adalah jodohnya dia atau bukan, dia belum tahu, karena dia nggak mengejar duluan, dia nggak membuat inisiatif untuk membuat gerakan. Jadi kayaknya dia ada membuat doa. Setelah membuat doa dan afirmasi itu, dia menunggu jawaban dari alam semesta. Kalau misalnya alam semesta mengatakan bahwa kamu adalah pasangan dia akan menunggu tanda dari kamu, menunggu sign dari kamu, seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada chemistry ya. Di sini ada chemistry membuat saya merasa bahwa karena tipe dia orang yang cukup kalem ya. Kembali lagi, karena dia mungkin ada membuat doa untuk segera dipertemukan dengan jodohnya dia. Bisa aja kalau kamu memulai gerak gestur duluan, itu akan ada chemistry yang terjadi di antara kalian berdua ya. Seperti yang tadi saya bilang tadi, kalau dia dideketin, dia sambut, nggak dia tolak, seperti itu. Nah, cuman di sini terlihat ada kartu klarifikasi lainnya, adalah dia, yaitu dia ya, dia seperti dibayangi ketakutan oleh patah hati atau sakit hati di masa lalunya dia. Kita lihat di sini ada hatinya, tetapi pisaunya masih belum menancap, belum terluka, tetapi ada bayangan
ketakutan di masa lalunya dia yang membayang-bayangi dia. Nah, ini juga bisa salah satu aspek atau salah satu faktor yang membuat dia nggak mau inisiatif ngejar duluan. Nah, karena di sini dari kartunya ini saya mendapatkan klarifikasi yang cukup kuat bahwa this person is a man, adalah orang ini adalah seorang pria. Jadi terkadang kalau dalam kebudayaan kita di Indonesia itu, kita seorang wanita lebih menunggu, kita lebih pasif menunggu yang datang ya. Kenapa ya? Karena sebagai seorang wanita, kita kalau misalnya menyukai seseorang atau mencintai seseorang, kita dengan mudah sekali give ourselves to this person. Mudah sekali kita menyerahkan segala mungkin perasaannya kita, pemikirannya kita, terus seluruh yang ada kita punya tuh kepada si orang ini. Jadi kebanyakan kebudayaan di Indonesia atau kebudayaan timur menyarankan untuk kita sebagai seorang wanita itu untuk lebih baik pasif, lebih baik menunggu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia memang menyukai kamu pantas untuk diperjuangkan. Ya, jangan kita yang memperjuangkan hubungan ini, tapi kita pantas untuk diperjuangkan oleh this person, seperti itu. Ya, jadi yaitu dia ya, kembali lagi di sini dia mengisi, si malaikat ini mengisi 2 gelasnya dengan perasaannya, dengan ini. Jadi ibaratnya dia yang datang kepada dia ada memohon, permohonan untuk diberikan jodoh, diberikan pasangan, tapi orang yang datang kepada dia, yang inisiatif kepada dia, dia baru mau ambil kesempatan untuk lebih mengenal lebih dalam, dan kemudian nggak dipertimbangkan lagi ya. Mungkin dia nganggap ini bahwa ini adalah jawaban dari malaikat pelindung atau jawaban dari alam semesta untuk pasangannya dia, seperti itu. Oke, jadi intinya saya mau coba ambil kesimpulannya karena situasi ini cukup rumit ya. Tapi ingat ya kawan-kawan, situasi ini bisa resonate atau tidak untuk kawan-kawan, kan ini adalah general reading. Kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading dengan saya, boleh lihat keterangan box di bawah bagaimana untuk melihat energinya kamu dengan orang ini gimana ya. Karena mungkin karena ini adalah general reading, jadi ada beberapa energi yang ketarik di sini. Yang pasti kesimpulannya untuk kawan-kawan, I think it's better for you waiting ya. Saya rasa kalau misalnya kamu adalah seorang wanita, ada baiknya kamu itu lebih menunggu lagi. Terkadang kita nggak perlu buru-buru dalam energi percintaan, walaupun ada orang bilang cinta tuh nggak nunggu ya, cinta nggak nunggu. Kalau dia memang mencintai kamu, they will willing to wait. Kalau memang dia mencintai kamu, dia akan bersedia sekali untuk menunggu. Ya, jadi nggak ada istilah saya cinta sama kamu, kalau kamu nggak kasih jawaban, cinta saya nggak menunggu. Ya udah, just go away aja ya. Kita lebih pantas mendapatkan seseorang yang bersedia menunggu dirinya kita, menunggu kesiapannya kita. Oke, seperti itu. Jadi saya rasa kesimpulannya begitu aja untuk kawan-kawan. Saya minta atau saya sarankan kawan-kawan lebih baik men-slow down energinya kamu di sini untuk situasi ini. Ya, kalau misalnya situasi kamu resonates. Oke, saya rasa itu aja bacaannya untuk kawan-kawan yang memilih pilihan yang ketiga. Terima kasih sudah simak. Kita jumpa lagi ya di readingan berikutnya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke teman-teman yang reading yang di kartu pile 4. Kita lihat apakah dia seorang yang playboy atau playgirl. Di sini saya lihat dia bukan tipe yang playboy atau playgirl ya. Bahkan dia adalah seseorang orang yang baru kamu kenal ini mungkin bisa bikin kamu merasa kayak berbunga-bunga yang amat sangat, atau mungkin kamu energinya dia cukup yakin, cukup mantap terhadap kamu, bahkan dia ada mengenalkan dirinya kamu kepada keluarga-keluarganya dia, dan kemudian mungkin dia ada langsung mengajak, katakan bahwa kepada kamu, saya maunya serius, ajak kamu ke keluarganya, ngenalin ya, lebih mantap. Saya lihat energinya saat ini sekarang seperti ini. Jadi orang yang kamu kenal ini adalah tipe orang yang dia nggak mau membuang waktu, kemudian dia ngerasa cocok sama kamu, dimantepin, dijalanin, seperti itu ya. Jadi dia bukan tipe playboy atau tipe playgirl ya. Dia tipe orang yang cukup serius dalam menjalani suatu hubungan. Kalau mau jalanin, kalau nggak mau ya silakan pergi. Dia tipe orang seperti itu ya. Saya lihat di sini, kita lihat apakah dia playboy atau playgirl ya. Ini kartu pertamanya, kita lihat kartu klarifikasinya di sini, apakah this person is a playboy atau playgirl ya. Kartu klarifikasinya kita lihat. Oke.
Oke, di sini terlihat sekali lagi untuk klarifikasi kartu ini bahwa dia adalah tipe orang yang mantap dalam keputusan. Jadi kalau misalnya dia mungkin mengamati lebih lebih lama ya kepada kamu, mungkin dia ngejar kamunya cukup lama, atau mungkin dia ketekin kalian mungkin adalah sahabat atau pertemanan yang sudah cukup lama, karena di sini terlihat bahwa sebelum dia ngedeketin kamu, sebelum dia ngejar kamu, dia udah ngamatin kamu dari atas bawah, kanan kiri, timur, barat, utara, selatan, udah diamatin semua. Dan kemudian dia melihat bahwa kamu adalah tipe orang yang cukup bisa membuat dia stabil, atau bisa membuat dia berakar. Di sini kita lihat di sini akar-akarnya menyebar gitu ya. Maksudnya dia merasa bahwa energinya kamu bisa bikin dia tenang sampai akhir hayat. Oleh karena itu pada saat dia memastikan dan kemudian ngedeketin kamu, dia langsung bawa kamu untuk mengenalkan kepada family dan keluarganya dia untuk memantapkan. Ya, seperti itu. Oke, nah di sini juga dia tuh nggak ada ibaratnya nggak ada bingung-bingungnya lagi. Ya, di sini ada 2 kayu sebagai perencanaan, jadi dia udah nggak milih-milih lagi, karena kartunya in reverse merupakan sebuah kartu yang sangat positif sekali. Dia udah nggak, yaitu dia nggak bingung lagi dengan pilihannya dia, pokoknya dia mantep maunya sama kamu, dan kemudian dia ingin membawa hubungan ini lebih stabil lagi, lebih jauh lagi. Jadi kalau misalnya kamu mungkin sama dia baru kenalan, atau mungkin kamu sama dia sebelumnya adalah teman kantor lah, teman sekolah lah, udah kenal duluan, mungkin dalam beberapa tahun ini sering diejek-ejek atau sering goda-godain kamu, tapi belum ada ngeklik sampai masuk hubungan. Tiba-tiba ada satu kesempatan kamu masuk ke dalam hubungan, dia udah nggak ragu lagi, dan kemudian perasaannya dia udah mantep, dia nggak mau dengan orang lain lagi. Jadi kartu ini sama kartu ini hampir mirip ya. Jadi dia udah nggak dihadapkan dengan 2 pilihan, terus kemudian dia nggak mau hubungannya tuh terlalu ramai, pokoknya dia maunya cuma sama kamu aja, seperti itu. Dan dia ini sekali lagi ya sebagai strongly kekuatan klarifikasi kepada kamu bahwa dia tuh maunya udah kamu aja, seperti itu. Oke, nah ini jadi dia bukan tipe orang yang playboy atau bukan tipe orang yang playgirl, dia tipe orang yang cukup serius dalam hubungannya. Kemudian kita lihat apakah yang harus kamu lebih perhatikan dalam hubungan ini. Apakah ada yang perlu kamu lebih perhatikan lagi dalam hubungannya kamu ini? Oke, dalam menjalani hubungan dengan dia itu apakah ada hal yang perlu kamu perhatikan ya? Oke, saya merasa bahwa energinya ini ya, kamu adalah seorang teman kerja atau teman kantor ya. Karena di sini ada Eight of Pentacles, tapi situasinya in reverse. Hal ini yang mesti kamu perhatikan di sini ya, yang lebih diperhatikan adalah mungkin apakah kalau kamu menjalani hubungan dengan orang ini, apakah cukup berefek pada kondisi kantornya kamu, pada kondisi pekerjaannya kamu. Nah, kita baca dulu sebentar ini untuk klarifikasi dari kartu ini. Kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada forgiving and learning. Di sini ada mungkin di masa lalunya dia atau di masa lalunya kamu mungkin ada hubungan percintaan yang ada hubungannya di tempat kerja atau di sekolahan, yang membuat kamu merasa bahwa untuk sementara apabila kamu mau menjalani hubungan dengan dia, karena dia menunjukkan energi yang strong banget bahwa dia itu mau mantep sama kamu, tetapi terlihat di sini kayaknya dia belum mau open kepada orang-orang di kantor kamu, atau belum mau open di masyarakat, atau mungkin belum mau ngetek di sosial media bahwa dia berhubungan dengan kamu. Di sini terlihatnya adalah dia ingin membangun kestabilan perasaannya dia dulu, dikarenakan mungkin di masa lalunya dia mungkin ada hubungan dengan teman kerjanya dia atau teman kantornya dia, atau mungkin di masyarakatnya dia, yang membuat dia merasa kalau misalnya cepat-cepat diumumin, takutnya ada energi-energi dari luar yang mempengaruhi keputusannya kamu atau keputusannya dia. Di sini terlihatnya. Nah, terus kemudian tapi dari situasi ini mungkin membuat kamu ngerasa bahwa kenapa
uh, orang ini nggak mau. Biasanya kalau hubungan percintaan ya, kita pingin cepet-cepet langsung memberitahu kepada masyarakat bahwa saya udah bersama atau jadian sama dia ya. Tapi terkadang hal-hal ini, energi dari luar ini bisa mempengaruhi perasaannya kamu sama dia, seperti itu. Nah, di sini dikasih tahu pay attention to the red flags ya. Jadi ada tanda-tanda yang mungkin membuat kamu cukup khawatir di sini ya, atau ada tanda-tanda yang mungkin membuat kamu merasa bahwa step langkahnya harus gimana. Tetapi kembali lagi, kamu dengarkan lagi intuisinya kamu, karena ini adalah general reading. Energinya itu ada beberapa hal yang banyak, ada yang sama, ada yang berbeda ya. Jadi diperhatikan tanda-tanda dari situasi kamu masing-masing ya. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang resonates dengan situasi ini, dengan situasi mungkin dia belum mau open dulu ke masyarakat tentang hubungannya kamu sama dia, jangan langsung kamu menganggap itu adalah suatu tanda bahwa orang ini nggak bisa dipercaya ya. Jadi lihat dulu, perhatikan dulu tanda-tandanya ya. Jadi pay attention to the red flags bukan berarti sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang negatif, tapi ini adalah sesuatu hal yang cukup positif. Jadi untuk mengingatkan kita atau mengingatkan kawan-kawan melihat tanda atau signal dari situasi masing-masing. Kalau misalnya kamu ada diberikan tanda seperti ini, kamu ada ngerasanya nggak nyaman dari situasi ini, kamu mungkin ada bicarakan baik-baik sama dia, alasannya kenapa, gali dulu kenapa belum mau open lah atau gimana, karena saya nggak tahu tanda yang kawan-kawan terima itu apa ya. Jadi mungkin bisa dibicarakan baik-baik kepada dia. Nah, di sini saya lihat kamu ada hubungannya dengan tempat kerja atau tempat aktivitas kamu sehari-hari. Hubungannya kamu sama dia ada kemungkinan bisa masuk ke dalam jenjang pernikahan, tetapi nggak sekarang, not now, tetapi kelihatan arahnya ke sana, karena di sini ada justice. Justice itu dia pegang apa ya, timbangan itu dilambangkan dengan hukum ya. Jadi hubungannya kamu mungkin akan dibawa ke dalam hubungan yang lebih mantap lagi, yang ada dasar hukumnya, bisa masuk ke dalam pernikahan. Karena saya lihat di sini dia ada mengenalkan kamu kepada family-nya dia, kepada keluarganya dia, anggota keluarganya dia, seperti itu. Oke, jadi di sini hal yang perlu harus kamu perhatikan. Jadi ada kemungkinan energinya kamu bisa masuk ke dalam jenjang pernikahan, dan kemudian lihat di situasi masing-masing, lihat dengan intuisinya kamu, rasakan dengan intuisinya kamu masing-masing. Misalnya ada sesuatu tanda atau hal yang tidak mengenakan kamu, atau mungkin ada kamu diberikan tanda apa oleh alam semesta atau dari intuisinya kamu, coba bicarakan baik-baik dulu sama pasangan, seperti itu. Oke, saya rasa segini aja readingannya untuk yang pile keempat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video saya ini. Sekali lagi, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang ingin melakukan personal reading, boleh silakan cek keterangan box di bawah. Dan kemudian untuk kawan-kawan, sebagai informasi, saya ada buka channel kedua ya, yang channelnya lebih saya fokuskan di bidang pengembangan diri, motivasi, law of attractions. Jadi untuk kawan-kawan, kita bisa punya kekuatan untuk merubah kehidupannya kita sendiri. Kalau misalnya kawan-kawan ingin mungkin lebih mempelajari hal tentang spiritual, atau mungkin ingin bagaimana menggali kemampuan psychicnya kamu, boleh silahkan dicek di channel kedua saya tersebut. Semoga bisa memberikan inspirasi atau memberikan masukan atau memberikan bantuan atau panduan di bidang ini ya. Saya ada taruh juga keterangannya di box di bawah untuk channel kedua saya. Dan segini aja readingannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak, and I'm sending you so much love. Namaste.